pasrah saja, kendorkan saja. Keduanya kendorkan. Keluar semuanya, keluar semuanya, keluar semuanya, keluar semuanya, semuanya, terus keluar semuanya, keluar semuanya, terus keluar semuanya, semuanya. Semuanya, 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 Allah Akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba angkat kakinya, turun, lagi, turun. Sakit nggak? Enggak. Alhamdulillah. Coba nekuk, ya. Lagi, masih sakit nggak? Alhamdulillah sudah enggak. Yes, alhamdulillah. Coba satunya. Alhamdulillah. Sakit? Sudah enggak. Ya, alhamdulillah. Coba dua-duanya. Ya, cukup. Sakit? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Ya. Sudah ringan? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gini. Jadi tadi ini saya bilang kekuatan-kekuatan yang tidak baik atau bangsa jin gitu. Itu tadi keluar dari atas ini ke bawah. Terus ke bawah. Nah, keluar lewat sini, telapakan. Nah, ketika ada reaksi getar kayak gini dan yang lainnya. Itu karena mereka itu bangsa jin itu yang bikin sakit itu keluar. Nah, keluar kayak semut, ramai sekali. Nah, makanya sampai bergetar, ada gesekan itu karena ada kita minta pertolongan Allah dan Allah turunkan cahaya pertolongannya sehingga mereka itu kalau tetap bertahan di situ itu mereka terbakar sehingga mereka turun untuk keluar dan keluarnya ini lewat pintu. Nah, lewat bawah sini. Karena mereka masuknya pun lewat pintu. Pintunya kebetulan ini ada di telapakan. Nah, ya ini untuk ilmu bareng-bareng gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan bahwa rasa sakit kakinya berat, kakinya semutan, kakinya untuk nekuk atau untuk sujud, untuk sholat itu sakit biasanya gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh bangsa-bangsa jin. Nah, bangsa jin itu bisa dari kiriman orang, santet. Bisa juga dari rumahnya. Mungkin bisa dulu rumahnya itu tanah yang kurang baik, ada makhluk setannya sehingga nyerang. Bisa seperti itu. Bisa juga dari jalan. Semuanya serba bisa. Tapi yang jelas tidak boleh menuduh seseorang karena itu akan menjadikan lebih kuatnya setan, jin itu. Nah, tapi tidak semuanya. Kadang ada juga ya pasien yang diterapi kita turunkan jinnya lewat kaki, diam saja, tidak ada reaksi. Tapi pada intinya sembuh. Karena biasanya mereka belum menguasai otot atau sarafnya sehingga biasanya tidak bergetar. Kayak gitu. Jadi tapi intinya sembuh, intinya gitu. Bukan intinya itu bukan di pergerakannya itu enggak. Intinya adalah kesembuhannya. Ya. Pintu setan, pintu jin itu. Ini kebetulan nyerangnya dari bawah, ya, dari telapak kaki.
saudaraku, ini untuk pelajaran saja, untuk biar kita mengetahui, maaf. Dari kaki, dari telapakan kaki. Nah, biasanya tanda-tandanya, ya saudaraku semuanya, biasanya kaki itu ada rasa senut, ya gitu loh. Kayak tertusuk duri, atau mungkin kena kayak rasanya beling. Kadang-kadang kok senut, mungkin ada di kaki sini. Sini, maaf, biar bisa ada di sini rasanya, kadang-kadang senut, ya, kayak satu tunjapan senut. Nah, itu tanda-tanda. Bisa juga dari kadang ujung kaki, bisa juga ada di sini, itu ada senut. Nah, itu salah satu ciri biasanya bahwa mereka itu masuk kayak gitu. Tapi tidak semua, insya Allah gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu, ada reaksi senut, terus ada rasa griming. Nah, terus yang biasanya yang serangannya itu agak ramai, atau bisa dikatakan bareng-bareng, itu biasanya kaki itu akan terasa dingin. Nah, dingin, dua-duanya atau salah satu kok rasanya dingin, terus kemeranyas gitu, terus naik ke atas. Ya, itu biasanya udah ramai. Maksudnya itu jinnya yang masuk itu banyak. Nah, seperti itu saudaraku. Ya. Jadi yang merasakan seperti itu ya, ayo hati-hati. Hati-hati, karena mereka, maaf kalau diobati dengan obat, dokter biasanya nggak sembuh. Ya, sembuhnya mereka harus dikeluarkan, bangsa-bangsa jinnya itu harus dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, serangan itu tidak hanya masuk lewat kaki, saudaraku, bisa juga lewat dada, punggung, dan yang lainnya. Besok kita jelaskan. Kita sekarang bahas yang ini dulu saja. Ya. Jadi untuk pengetahuan masnya juga, nanti ketika griming, terus kemeranyas, terus ada senut, nah itu ada serangan. Seperti itu. Mereka masuk. Seperti itu. Nah, mereka bikin lubang atau bikin pintu di telapak kaki itu pun, atau mungkin kadang di ujung ibu jari, itu tidak sebentar waktunya. Ya. Pertama cuma kadang-kadang senut aja. Tapi ketika dibiarkan, itu dan buka pintu, mereka terus nanti melebar. Nah, melebar mereka. Berawal dari cuma sedikit, melebar. Nah, ketika sudah melebar, jelas mempermudah mereka masuk dengan jumlah yang banyak. Gitu. Dan nanti tahapannya biasanya bikin sarang di sini, sarang mereka. Terus nanti di sini, terus naik ke atas. Ketika sudah naik ke atas, nanti biasanya mereka masuk ke dalam, sehingga bisa kadang-kadang rasa sakit, gitu. Sakitnya sampai tulang. Itu biasanya sudah lama dan sudah kena tulangnya biasanya gitu, dan itu sakit sekali. Seperti itu. Nah, nanti ya efeknya, maaf, kadang kakinya jadi berat, untuk melangkah berat. Ada juga yang jadi lemes, tidak bertenaga. Ada juga sih kalau buat sujud atau buat duduk sakit. Sakit. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan ada juga yang menjadikan, maaf sekali, gejala stroke. Jadi kayak kebas. Kayak kibas itu enggak terasa atau semutan. Nah, mereka itu nyerang secara fisik juga. Jadi kalau udah lama, biasanya itu mereka kan, maaf, ibaratnya mau menghentikan saraf, melukai saraf. Kalau udah bertahun-tahun, khawatir biasanya sarafnya kena. Gitu. Kalau udah sarafnya kena, biasanya ya harus dibersihkan, jinnya juga diobati, biasanya tidak lama sembuh, biasanya seperti itu. Tapi biasanya ketika sarafnya itu masih baik-baik saja, walaupun ini nanti kita terapi, kita bersihkan, biasanya tanpa obat juga sembuh. Gitu. Biasanya seperti itu. Semua sih atas izin Allah. Entah medis, entah non medis, diobati apa saja, ketika Allah ridho, sembuh, karena mudah sekali bagi Allah. Gitu. Ya. Itu untuk pengalaman kita. Jadi nanti saya juga akan jelaskan untuk pengetahuan semuanya. Gitu. Dan langkah terbaik yaitu dekat pada Allah. Dan kalau ini, saudaraku, kalau wudhu itu kalau bisa, ya itu, maaf, air wudhunya itu sampai digosok-gosok gini, itu sangat bagus. Gosok-gosok sini itu sangat bagus. Ya, walaupun tidak langsung hilang, itu enggak jelas, karena kan juga tingkatan. Ya, air wudhu karomanya seberapa besarnya. Nah,
kekuatan yang di situ seberapa besarnya. Jadi kadang-kadang kan ada, saya udah sering buat wudhu tapi kok masih aja. Ya enggak, harus sabar, harus dikikis, gitu. Terus wudhu itu luar biasa sekali. Ya. Yang penting sabar, ya Mas ya, tetap jaga sholat 5 waktu. Kalau wudhu coba ininya, karena biar tambah bersih, dibasuh sampai sini pakai air wudhu. Ya, terus digosok-gosok biar sarangnya juga cepat hilang. Ya, nanti insya Allah atas izin Allah sembuh total gitu ya, karena kalau dibiarkan lama-lama sangat bahaya ya. Seperti itu ya. Ini untuk informasi untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.